Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi kami akan berbagi sebuah video informasi yang cukup penting untuk rekan-rekan guru honorer sekalian terkait P3K Guru tahun 2022. Nah, di sini kami akan membahas secara khusus ya permintaan rekan-rekan subscriber yang memfokuskan pembahasan di pelamar prioritas 2 dan 3 Bapak Ibu ya. Jadi di sini kami akan mencoba membahas terkait ada 4 kebijakan final Bapak Ibu ya terkait penentu kelulusan pelamar prioritas ya. Ini ada kesalahan ya, prioritas 2 dan 3 harusnya Bapak Ibu ya. Pelamar prioritas 2 dan 3 diseleksi P3K Guru tahap yang ketiga, seperti itu ya, tahap ketiga, atau nantinya diseleksi P3K Guru 2022, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi di sini kenapa kami coba bahas untuk prioritas 2 dan 3, karena menurut kami untuk pelamar prioritas 1 P3K Guru itu sudah sangat jelas Bapak Ibu ya. Itu sudah sangat jelas potensi kelulusannya yang sangat luar biasa. Nah, yang masih istilahnya abu-abu di sini itu tentunya prioritas 2 dan 3 Bapak Ibu ya. Banyak sekali di kolom komentar yang mempertanyakan ini. Dan pada hari ini kami coba Bapak Ibu ya, coba bahas ya. Baik, tanpa basa-basi lagi kita langsung to the point saja ke informasinya. Di sini Bapak Ibu ya, kami sudah siapkan ya hasil audiens ya terkait pertemuan ya antara forum guru honorer yang lolos passing grade ya dengan Kemdikbudristek Republik Indonesia. Nah, di sini ada hasil audiensnya yang merupakan mengacu ya, tentunya mengacu di Permenpan RB Bapak Ibu ya. Nah, dari beberapa poin ini kami menemukan ada sebenarnya 4 kebijakan berdasarkan hasil audiensi ini yang kalau kita perhatikan secara mendetail Bapak Ibu ya, itu sangat menentukan ya. Itu bisa saja menjadi penentu ya, penentu buat Bapak Ibu yang masuk dalam kategori 2 dan 3 untuk lolos menjadi ASN. Karena dengan poin tersebut, keempat poin ini itu tentunya memberikan harapan besar ya untuk lolos. Nah, yang pertama adalah di sini. Di sini ada kalimat yang mengatakan ya, seluruh pelamar prioritas 1, 2 dan 3 tidak ada tes kognitif ya dengan sistem CAT, melainkan dengan observasi dan verifikasi. Seperti itu ya. Nah, kita garis bawahi kata tidak ada Bapak ya Bu. Kata tidak ada. Jadi secara otomatis sudah fix Bapak Ibu ya bahwasanya pelamar prioritas 1, 2 dan 3 dan terkhusus pelamar prioritas 2 dan 3 itu sudah tidak dites lagi, sudah tidak dites kognitif menggunakan sistem CAT, tetapi sisa melakukan observasi dan verifikasi. Dengan adanya kebijakan ini Bapak Ibu ya, dengan adanya kebijakan ini dan sudah tertuang juga di Permenpan RB, maka secara otomatis ini meringankan guru-guru yang sudah lolos passing grade maupun yang belum lolos passing grade dan memenuhi syarat masuk di prioritas 2 dan 3 untuk menjadi ASN, karena tidak perlu lagi tes, sisa observasi dan verifikasi ya. Nantinya itu ketika kuota prioritas 1 sudah terpenuhi dan masih ada tersisa kebutuhan formasi, kebutuhan kuota di daerah Bapak Ibu sekalian, maka Bapak Ibu lah yang akan mengisi kuota untuk prioritas 2 dan 3 sepanjang sesuai dengan linearitas kualifikasi akademik Bapak Ibu, dan tentunya juga kalau memiliki serdik ya, untuk serdik dan kualifikasi akademik, salah satunya di situ Bapak Ibu ya. Jadi ini pantas kita katakan penentu Bapak Ibu ya, penentu kelulusan Bapak Ibu. Nah, beda kalau misalkan prioritas 2 dan 3 itu harus dites, tentunya itu butuh pekerjaan besar lagi untuk lolos. Tapi karena sudah tidak dites lagi, tunggu apa lagi ya? Kita pastikan saja kelulusannya Bapak Ibu ya melalui observasi dan verifikasi. Mengenai penempatan nantinya kita serahkan kepada Kemdikbudristek. Istilahnya keringanan ini sangat luar biasa, kebijakan ini sangat pro kepada guru
honorer. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita coba lanjut lagi Bapak Ibu ya. Di sini dikatakan juga bahwasanya poin yang kedua dan ketiga di sini kami sudah tulis untuk poin kedua dan ketiga. Pada seleksi P3K tahun 2022 itu tidak ada pergeseran guru honorer sekolah induk dengan tidak melihat formasi melainkan berdasarkan kuota kebutuhan. Jadi yang paling penting di sini kita garis bawahi Bapak Ibu, poin yang bisa menentukan ya, poin yang bisa menentukan peluang lolos menjadi ASN P3K itu di poin kedua ini tidak ada pergeseran Bapak Ibu ya. Tidak ada pergeseran guru honorer sekolah induk. Nah, jadi ini juga berdampak di pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 yang memiliki kota formasi di sekolah induk masing-masing. Nantinya Bapak Ibu tidak usah khawatir karena tidak ada pergeseran Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, tentunya ini menjadi kesempatan ya untuk menjadi ASN karena tidak ada pergeseran. Kemudian poin berikutnya yang bisa menjadi penentu kelulusan Bapak Ibu adalah urutan pemenuhan kebutuhan Bapak Ibu ya. Ada urutan pemenuhan kebutuhan yang mana berdasarkan Permenpan RB di sini dikatakan jika kota pelamar prioritas 1 sudah terpenuhi, maka akan diberikan kota pada prioritas 2 dan 3 dan tentunya pelamar umum. Intinya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, jadi nantinya yang akan mengisi formasi pertama kali tanpa tes itu adalah pelamar prioritas yang sudah lolos passing grade di tahun 2021. Nah, ketika masih ada kota yang masih tersisa dan tidak bisa lagi dipenuhi oleh pelamar prioritas maka nantinya itu akan berturut-turut diisi oleh pelamar prioritas 2, kemudian pelamar prioritas 3, sisa memenuhi kebutuhan yang ada Bapak Ibu ya. Nah, ini juga menjadi salah satu poin ya penentu kelulusan Bapak Ibu ya. Nantinya yang terakhir itu pelamar umum secara berurutan. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi sudah semakin jelas ya poin-poin yang menjadi penentu kelulusan pelamar prioritas 2 dan 3 untuk menjadi ASN. Kemudian poin yang keempat sekaligus poin yang terakhir Bapak Ibu adalah ini. Jika satu sekolah jumlah guru lolos passing grade melebihi kuota kebutuhan sekolah tersebut, maka akan dicarikan sekolah lain yang lebih membutuhkan tanpa menggeser guru honorer sekolah induk meskipun belum lulus passing grade. Nah, siapa ini belum lulus passing grade? Tentunya itu adalah P2 Bapak Ibu ya. P2 dan juga itu adalah P3 Bapak Ibu. Nah, P2 ini adalah prioritas 2. Kemudian P3 ini adalah prioritas 3. Nah, jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi khawatir dengan adanya pelamar prioritas 1 yang akan menggeser posisi Bapak Ibu. Nah, karena di sini sudah dijelaskan, jika satu sekolah jumlah guru lolos passing grade melebihi kuota sekolah tersebut, maka akan dicarikan sekolah yang lebih membutuhkan tanpa menggeser honorer sekolah induk meskipun belum lulus PG. Nah, meskipun nantinya ada guru lolos PG yang masuk ke sekolah Bapak Ibu, itu tidak akan menggeser posisi Bapak Ibu di sekolah induk meskipun Bapak Ibu kalah dari segi prioritas. Kalah dari segi prioritas karena Bapak Ibu adalah prioritas 2 dan 3. Bapak Ibu tidak perlu khawatir, Bapak Ibu tidak akan tergeser Bapak Ibu ya, tidak akan tergeser. Ini sudah dipikirkan oleh Kemendikbud membuat aturan sebijaksana mungkin Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu ya, sudah semakin jelas ya menurut admin pribadi terkait peluang ya. 4 kebijakan final penentu kelulusan pelamar prioritas ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini adalah 4 kebijakan final penentu kelulusan pelamar prioritas 2 dan 3 di seleksi P3K Guru tahap ketiga P3K Guru 2022. Nah, seperti itu ya. Oke, semakin semangat saja ya Bapak Ibu guru, terutama untuk prioritas 2 dan 3. Semoga nanti Bapak Ibu bisa lolos menjadi ASN P3K. Amin. Kita tunggu saja. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi terbaru dari kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.